Salam rahayu dan salam budaya bagi saudara pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Abdur Subi yang berjudul Ratu Kalinyamat. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencana, Putri Sultan Trenggono Raja Demak Bintoro pada tahun 1521 sampai 1546. Pada usia remaja ia menikah dengan Pangeran Kalinyamat sehingga kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu Pangeran Kalinyamat yang menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak Bintoro dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pada tahun 1549 Sunan Prawoto Raja keempat Demak mati dibunuh putusan Haryo Penangsang sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kyai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya. Maka Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan kepada Sunan Kudus adalah pendukung Haryo Penangsang dalam konflik perebutan tahta sepeninggal Raja Tenggana pada tahun 1546. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan, semasa muda Sunan Prawoto pernah membunuh Pangeran Suroyoto alias Pangeran Sekar Sidoing Lepen. Tak lain dan tak bukan adalah ayah Haryo Penangsang. Jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka dikeroyok anak buah Haryo Penangsang dan Pangeran Kalinyamat tewas. Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara setelah kematian Haryo Penangsang tahun 1549. Wilayah Demak, Jepara dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin Raja Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, yaitu Raden Pakulus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550 ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal besar memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka.
Namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara dilantik atau ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Pada tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Khakhar dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang sudah curiga bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu menemui jalan buntu. Pada tahun 1573 Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kaliamat untuk menyerang Malaka. Kembali Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Malaka bulan Oktober 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Esoknya mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, tetapi tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kaliamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kaliamat hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kaliamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Jepara, Senpura, Poderosa, Erika, de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Ratu Kaliamat tidak memiliki anak kandung, tetapi Ratu Kaliamat diberi kepercayaan untuk merawat keponakannya sebagai anak angkat, yaitu Pangeran Timur Rangga Jemena, merupakan putri bungsu Sultan Trenggono yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Arya Pangiri merupakan putra dari Sunan Prawoto. Ia sempat menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Ngawatipura pada tahun 1586. Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Arya Pangiri kalah. Ia lalu dikembalikan ke asalnya, yaitu Demak Bintoro.
Pangeran Arya Jepara adalah sepupu Ratu Kalinyamat yang merupakan putra Ratu Ayu Kirana, adik Sultan Trenggana. Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nah, itulah saudara, kisah seorang tokoh wanita, Ratu Kalinyamat. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.